Utik. Inilah sebutan untuk kebun milik Tri dan Utik di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berawal dari keinginan istri yang ingin suaminya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga, terciptalah ruang bernama Kebun Utik. Tanpa belajar di kelas formal, Tri dan Utik menjadi petani organik, berkebun di lahan seluas 400 meter persegi dan mampu menanam berbagai jenis sayur mayur. Hidup sederhana di pedesaan, Tri dan Utik merasa sukacita dapat berkebun yang menjadi lumbung pangan yang sehat bagi keluarga, menjaga kesehatan bumi, sekaligus membangun waktu berkualitas bersama keluarga tercinta. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Pak Tri dan Ibu Utik selaku pasangan pekebun organik. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Tri, apa kabar? Halo, selamat siang Mas Andrew. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, saya juga ingin menyapa sang istrinya yang di sebelahnya persis ini, Ibu Utik. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, baik Alhamdulillah Mas Andrew. Oke, kita langsung saja membahas tentang kebun yang dibuat oleh Pak Tri dan Ibu Utik. Saya ke Pak Tri terlebih dulu kalau begitu. Pak Tri, ini boleh diceritain gimana awal mulanya membuat kebun? Ceritanya soalnya agak lucu karena sang istri ini mau Pak Tri di rumah terus ya, bisa ada di sana menemani sang istri dan membangun quality time begitu. Waktu yang berkualitas bersama istri tercinta. Ini gimana ceritanya Pak Tri? Ya, kalau awalnya justru karena merespon lingkungan yang mungkin nggak terawat aja awalnya. Cuman memang hobi saya suka ngopi, terus pulang-pulang sudah siang gitu kan. Makanya waktu kita buat kebun ya Bu Uti langsung support. Tapi ada syaratnya Mas. Kalau mau buat kebun harus yang rapi dan bersih gitu syarat utamanya. Oke, kalau begitu saya ke Ibu Utik sekarang. Bu, ini kenapa memilihnya kebun sayur dan sayurnya adalah sistem yang digunakan organik atau semi organik ya? Semi organik ya Pak Tria, karena kanan kiri kan masih memakai kimia ya. Jadi kita belum bisa mengklaim benar-benar full organik begitu. Tapi untuk pupuk-pupuk segala macam kita pakai yang organik, bukan yang pestisida kimia, bahan-bahan kimia gitu kita nggak pakai. Ada sayur apa saja yang ada di kebun Ibu Utik? Jadi kata guru kami itu tanamlah apa yang kamu makan dan makanlah apa yang kamu tanam. Jadi yang kita tanam ya yang kita sukai ya Pak Tria. Ada sayur mayur kayak kangkung, bayam, pare, tomat, kacang panjang, cabai, oyong atau gambas, sawi, pokcoy, banyak lagi lah Mas. Oke, melimpah banget ya. Iya, alhamdulillah. Oke, sekarang saya ke Pak Tri. Pak Tri, ini kan di tayangan kita lihat pertaniannya langsung dengan tanah ya, atau semi organik tadi dikatakan Ibu Utik. Kenapa memilihnya semi organik? Karena kan kalau semi organik kita harus repot banget di sana, harus ketemu langsung kotor-kotoran sama tanah ya. Kenapa mau memilihnya semi organik yang harus berkotor-kotoran dengan tanah dan ribet buat maintenance-nya atau perawatannya? Ya sebetulnya nggak ada yang ribet sebetulnya. Kalau yang jelas kalau kami itu kan memang pengen menghasilkan sayuran yang lebih sehat, karena literatur yang coba kita pelajari bersama memang jauh lebih sehat dibandingkan yang non organik. Makanya kita pengen menghasilkan sayuran buat keluarga kami yang tentunya yang baik, yang bagus begitu. Terus kalau masalah kotor terus susah itu sebetulnya kalau kita memahami prinsip dari pertanian organik itu kan insya Allah nggak ribet. Karena kalau orang Jawa bilang kan nali ati ngulir budi. Untuk awal kita bertanam itu kan harus seneng dulu. Ketika udah seneng itu apapun tantangannya dalam kita kebun itu ya kita enjoy aja, kita nikmati aja. Kalau gagal ya coba lagi, kayak gitu.
Oke. Ini kan kalau pertanian organik tentu pupuknya juga harus organik dan pestisidanya juga organik untuk mengusir hama di sana ya. Ini boleh diceritakan pupuknya seperti apa, dapat dari mana dan gimana mengolahnya Pak Tri? Baik, jadi kalau kami kan ada dua. Yang pertama karena memang basic kami itu bukan dari pertanian, makanya kita kemarin alhamdulillah dapat guru. Kebetulan guru kami sudah mempunyai produk-produk terkait dengan pupuk organik, pestisida organik. Jadi kita jauh lebih simpel. Cuman satu sisi juga kita coba uji coba ya beberapa misalnya kayak pupuk organik kita coba buat ngompos sendiri, kemudian buat kohe domba itu juga kita coba olah sendiri, sama kemarin buat pestisida nabati pakai bawang putih gitu kita coba. Cuman memang paling efektif sih memang dari produk yang memang sudah diproduksi massal ya, yang sudah terbukti. Nah kebetulan kami pakai produk dari guru yang ngajarin di tempat kami. Begitu Mas Hendro. Oke, jadi pupuknya membuat sendiri, ada dari pupuk kandang juga ya yang dikompos begitu ya. Dan pestisidanya juga alami dari bawang-bawangan, bawang putih kemudian disemprotkan ke tanaman untuk mencegah hama menyerang kebun Pak Tri dan Bu Utik ya. Iya, kurang lebihnya tuh seperti itu. Oke, kalau begitu apakah lumayan berhasil dari pestisidanya, karena kan kita tahu kalau perkebunan organik ini rentan sekali, Pak Tri, kalau diserang oleh hama. Ya, alhamdulillah ya. Kalau kita bicara angka mungkin presentasinya kita ya sudah di atas 80% ya dari sekian tanaman yang kita budidayakan. Cuman kalau misalnya pas memang lingkungan kami kebetulan sawah mereka itu bukan organik, itu kalau pas dapat serangan dari samping-samping itu mereka mengusir pakai pestisida non organik, biasanya nyerang di kebun kami. Jadi ya selain kita antisipasi dengan perawatan organik, yang utama ya mengikhlaskan itu Mas. Kalau memang sudah nggak bisa tertangani. Kata guru kami itu kalau misalnya 20% dimakan sama hama ya ikhlaskan saja gitu. Mungkin itu memang haknya dari binatang itu gitu. Oke, jadi ada pelajaran lain yang diambil dari berkebun ya, yaitu belajar ikhlas dan belajar berbagi dengan berbagai macam makhluk dan serangga yang ada di sekitar kita ya. Oke, kalau begitu saya mau bertanya ke Ibu Utik, sebetulnya quality time seperti apa sih yang Ibu inginkan dan sudah direalisasikan di kebun sehingga bisa mesra begitu ya, bisa benar-benar me time bersama suami tercinta di kebun? Apa biasanya kegiatan yang paling diinginkan dan sudah sampai saat ini terus dilakukan Bu Utik? Tapi ditahan Bu, kita akan bahas usai jeda ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Tri dan Bu Utik selaku pekebun organik. Pak Tri, Bu Utik, kita akan lanjutkan diskusi hangat kita. Saya mau ke Ibu Utik. Ibu Utik, kalau kami biasanya ya di kota Jakarta mau hangout quality time bersama pasangan, biasanya ke mall, nongkrong ke kafe, atau nonton ke bioskop gitu ya, untuk quality time dan our time kita lah begitu. Nah ini yang unik adalah berkebun, bertani, bercocok tanam segala macam sayur atau bahkan memanen. Sebetulnya apa sih quality time buat Ibu Tri di kebun? Apakah pada saat memanen sayurkah itu menjadi sebuah hal yang sangat berkesan sekali bersama suami, atau proses apanya Bu Utik? Baik Mas Andrew, jadi bahasa cinta orang kan beda-beda ya.
Kalau bahasa cinta saya kan kebetulan ditemani gitu lah. Entah apa yang Pak Tri lakukan di samping saya, itu yang penting berada di samping saya. Wah, mantap. Jadi semenjak kita punya kebun ini, kalau pagi atau sore gitu kita di kebun, ya cerita-cerita aja lah, sharing-sharing tentang apapun gitu di kebun. Jadi kan nanti cara pandangnya itu lebih luas gitu loh Mas. Kan di kebun sejuk, angin sepoi-sepoi kayak gitu. Jadi syahdu sekali ya. Syahdu. Jadi pikirannya tuh nggak kemerungsung gitu loh Mas, bahasa Jawanya tuh. Terus kalau kita nanam bareng-bareng, menyemai. Kalau saya sih tepatnya menungguin Pak Tri aja ya. Wah, luar biasa. Yang menyemai, nanam-nanam itu Pak Tri. Tapi saya ya itu tadi, kalau bahasa cintanya itu selalu ditemani Pak Tri, itu udah cukup, pokoknya di samping saya. Wah, ternyata Ibu Utik tipe yang harus ada di samping pasangan tercinta ya. Kalau jauh rasanya ada yang kurang dan dunia tuh kayak nggak penuh gitu Bu ya. Harus ada di samping baru, wah suasana ini betul-betul hangat dan syahdu gitu ya. Terlihat oleh mata gitu loh Pak Tri. Oke. Kalau begitu saya ke Pak Tri. Pak Tri, apakah juga merasakan hal yang sama? Kalau tidak ada istri tercinta rasanya ada yang kurang gitu. Dunia kayak nggak excited. Tetapi ketika ada Ibu Utik maksud kami, Pak Tri jadi merasa penuh apalagi pada saat melakukan aktivitas di kebun. Iya. Jadi kalau saya kan sebetulnya kan introvert. Jadi saya paling ekstrovert. Jadi sering keluar. Hanya saja memang alhamdulillahnya kalau sekarang kan sering ada tamu tuh Mas di kebun itu. Jadi sekalian aja bakat saya yang seneng ketemu banyak orang. Nah sekarang banyak tamu datang, ya udah sekalian saya berkebun, orang pada datang, ketemu orang baru terus. Kemudian istri juga alhamdulillah senengnya ditemani. Merasa terdampingi terus. Gitu. Jadi sekarang ya jarang ngopinya di kebun. Oke, luar biasa sekali. Ini banyak pelajaran yang harus kita ambil nih dari Pak Tri dan Ibu Utik. Biasanya apa yang paling berkesan atau suasana aktivitas yang paling mesra saat berduaan di kebun? Apakah manen, nanem, atau nyemai? Atau seperti apa Pak Tri? Ya sebetulnya semuanya Pak. Semuanya. Wah. Artinya kalau manen itu biasanya kan selain istri saya libatkan anak-anak. Biar anak-anak juga tahu proses bahwa apa yang kita makan itu prosesnya seperti apa. Terus nanti manennya itu kan beberapa sayuran itu bagi anak-anak yang masih kecil itu kan nggak tahu juga, sambil kita ngasih pelajaran buat anak-anak kami. Gitu sih Mas. Ya, selain quality time sama pasangan juga jadi quality time sama anak-anak ya Mas. Jadi anak-anak bermain di kebun, grounding, main air, main tanah, itu kan hal yang saat ini jarang susah ya didapatkan. Ya di kota, karena dulu kita 12 tahun kan di pusat kota Jogja ya. Baru berapa tahun kita baru pindah di desa ini. Jadi ya ini sesuatu yang baru juga buat anak-anak kami. Oke. Jadi media pembelajaran untuk anak juga ya. Lalu si kecil ini biasanya dapat pelajaran apa saja dari berkebun selain mendapatkan ilmu bagaimana menghargai makanan dan tahu cara prosesnya dari A sampai Z? Dengan berkebun tuh anak-anak juga belajar sabar ya. Karena anak-anak jadi tahu ini loh, sawi yang ditanam hari ini tuh baru tumbuhnya nanti 3 minggu lagi baru bisa dipanen kayak gitu misalnya. Itu kan juga salah satu bentuk bagaimana anak-anak itu harus bersabar untuk menikmati hasilnya kayak gitu. Oke, luar biasa. Kemudian anak juga diajarkan untuk menanam dan memanen nggak supaya anak-anak juga bisa mau gitu ya ke depannya menjadi petani. Karena kita lihat sekarang anak-anak zaman now kurang interest, kurang tertarik dengan pekerjaan petani. Ya sebetulnya salah satu tujuan saya untuk membuat kebun yang agak estetis itu memang biar anak-anak itu anak atau istri itu tertarik gitu kan. Stigmanya kan kalau
kita bertani, berkebun itu kan kotor, bau, kayak gitu kan. Padahal kalau kita lihat literasi sekarang, kayak artis-artis David Beckham aja miara ayam gitu kan. Harusnya kan kita belum seperti mereka aja, harusnya lebih bangga lah jadi petani gitu ya Mia. Iya, betul. Kalau untuk kotor segala macam sebetulnya tinggal sudut pandang kita aja Mas yang dirubah. Misalnya kita nggak pakai alas kaki, kita nempel ke tanah kan bisa dinamain grounding gitu kan. Kita merilis energi negatif ion negatif gitu lah. Oke, saya ke Ibu Utik. Ibu, ini apakah seluruh hasil panennya dikonsumsi untuk keluarga atau ada sebagian hasil panen yang juga dijual? Jadi bisa buat nambah-nambah pengeluaran, pemasukan rumah tangga. Iya, kalau tujuan awalnya kan memang untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga ya Mas. Tapi kalau misalnya berlebih itu kita jual juga. Bisa lewat story Instagram, kita buat status, besok kangkung bisa dipanen nih, siapa yang mau wisata petik kangkung, monggo, kayak gitu. Oke, saya dengar Ibu Utik juga membuka wisata bertani ya, jadi siapapun bisa datang dan bisa langsung memanen dan kemudian bisa dibayar langsung sesuai dengan takarannya. Nah ini gimana prosedurnya dan hitung-hitungannya gimana Bu Utik? Iya betul, jadi misalnya kita kemarin kan ada itu dari sekolahan SD di wilayah Yogyakarta gitu ya. Bu, kita pengen nih Bu wisata di kebun Bu Uti, apa yang bisa dipanen gitu kan. Kebetulan ada kangkung, ya sudah anak-anak itu diajak ke sawah, mereka yang memetik kangkungnya sendiri. Nah kita kasih aturan tapi ya, satu ikat itu isinya 3 lubang gitu kan. Jadi kalau kamu ngambil satu ikat ya itu hitungannya 5.000 gitu misalnya. Jadi harus aturannya dulu. Lalu bagaimana antusiasme warga di sana? Ya senang sih Mas, karena kalau yang tampak itu kan impact-nya itu ketika kita kelola dulu lahan yang enggak produktif, kemudian kita bersihin, kemudian beberapa ruas di pinggir-pinggir jalan itu kita kasih polybag yang dulu mungkin rumput-rumput ya, itu sekarang lebih rapi, kemudian warga-warga sekitar mulai bercocok tanam juga. Mulai ikut-ikutan bercocok tanam. Sama kalau mau tiap sore itu momong cucu, momong anak itu di kompleks kebun-kebun kami begitu. Jadi ya mereka ya seneng ya sekarang punya dampak. Oke, terakhir saya mau ke Ibu Utik. Dengan adanya kebun ini kira-kira bisa menghemat pengeluaran rumah tangga berapa persen Bu? Wah berapa ya, nggak pernah ngitung ya Mas, tapi yang pasti apa yang kita makan itu adalah kualitas terbaik gitu ya. Karena kita yakin apa yang kita makan itu ya dari kita yang merawatnya, kita memberikan yang terbaik untuk tanaman itu, insya Allah tanaman itu akan memberikan yang terbaik juga untuk tubuh kita kayak gitu Mas. Kalau hitung-hitungan secara pasti kami nggak pernah ngitung. 80% lah kita sudah nggak beli sayur sekarang. Iya, paling nggak wortel gitu aja yang nggak ada di kebun. Oke, luar biasa sekali. Semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi inspirasi ya buat pemirsa di rumah. Dengan berkebun organik, kita bisa menciptakan bahan pangan yang sehat, menjaga bumi sekaligus menghemat pengeluaran rumah tangga. Terima kasih Ibu Utik dan Mas Tri telah bergabung bersama kami, berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Ibu Utik, Pak Tri. Selamat siang Mas Andrew. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menjajal wahana permainan viral Squid Game. Seperti apa? Usai jeda di Halo Indonesia.